ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah semata, tinggal satu hari lagi kita akan memasuki 10 terakhir dari bulan mulia Ramadan. Perlu kita mengenali dan mengetahui sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan mulai malam 21. Di Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya. Hadis ini dikuatkan maknanya dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Kebiasaan Rasulullah jika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadah, lebih mengamalkan ketaatan dibanding hari-hari yang sebelumnya. Hari-hari sebelumnya pun beliau sangat banyak amal ibadahnya, namun di 10 terakhir lebih. Oleh sebab itu, di dalam sunnah beberapa amalan yang diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah membangunkan malam. Artinya kita bangun malam, memakmurkan malam. Setiap malam dari 10 terakhir ini dipenuhi dengan kebaikan dan amal ibadah. Baik itu maknanya membangunkan malam secara penuh sampai menjelang sahur, ataupun mayoritas malam, lebih dari setengah malam dibangunkan untuk amal ibadah. Jika malam dimulai maghrib pukul 5:30 kurang lebihnya, dan fajar 4/4, bagilah menjadi 2 dan lebihkan sedikit, termasuk orang yang membangunkan malam dengan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Syadda mizarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya demikian beliau membangun malam, memenuhi dan memakmurkan malam-malam beliau dengan sholat, ibadah, doa, dan zikir serta tilawatul Quran. Demikian yang diajarkan oleh Rasul dan beliau contohkan kepada umatnya agar kita bertoladan dan meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disunahkan pula untuk seseorang itu membangunkan keluarganya, diajak untuk beribadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, antara lain dari Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, anna nabiyya kana yuqidu ahla fil ashr al awakhir min Ramadan wa kullu shaghir wa kabir yutiqus salat. Jika 10 terakhir Rasulullah bangunkan keluarganya, beliau ajak sholat semua, yang tua maupun yang kecil, yang muda, selama dianggap kuat untuk mereka sholat malam. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aku mencintai, aku menyenangi jika seorang muslim memasuki 10 terakhir, dia tahajud di malam harinya dan lebih bersungguh-sungguh memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan dia bangunkan, dia ajak istrinya, anaknya untuk sholat, terutama anak-anaknya yang dianggap mampu untuk berdiri mengikuti sholat malam. Perkara yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW syadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Makna Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, yang pertama, bahwa beliau serius, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang kedua, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya di 10 terakhir ini beliau menjauhi istri-istrinya, tidak berhubungan, tidak bercumbu rayu dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya disunahkan, baik mengencangkan ikat pinggang dalam artian lebih serius beribadah dan mengamalkan ketaatan, ataupun makna yang kedua di 10 terakhir ini, utamanya orang yang i'tikaf, untuk menjauh dari istrinya, tidak bercumbu rayu dengan mereka walaupun itu halal, namun bukti dia lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Dia tinggalkan segala syahwat dan kenikmatan duniawiyahnya, termasuk istrinya. Dari hadis Anas, beliau sebutkan, lam yahwi ila firashihi hatta yansalikha Ramadan. Kalau sudah 10 terakhir, beliau tidak berbaring di tempat tidurnya, artinya tidak bersama istri-istri beliau, demikian sampai berakhir Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah telah menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang hitam dari benang putih, yaitu dari fajar, sampai kemudian Allah katakan, al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang, yakni di malam hari Ramadan, boleh kalian bercumbu rayu bersama istri-istri kalian, tetapi cari apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu keutamaan dari Lailatul Qadar. Artinya ayat ini, penafsiran dari sebagian para ulama salaf, jangan sampai kalian karena asik terlena dengan istri kalian, bercumbu rayu dan bermesraan dengan mereka, sehingga terlewat oleh kalian keutamaan besar di malam Lailatul Qadar, malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keempat, disunahkan pula orang itu untuk mandi di antara maghrib dan isya. Demikian dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ightasala baina kulli adanain, bainal adanain." Beliau mandi di setiap 2 adzan, yaitu adzan maghrib
dan adzan Isya. Dari hadits Ali pula, kana Rasulullah yaghtasil bainal isya'ain kulla lailah, setiap malam dari 10 terakhir Rasulullah mandi di setiap antara maghrib dan Isya. Walaupun hadis ini di dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, diriwayatkan dari banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian. Kata Ibnu Jarir, kanu yastahibbuna an yaltasilu kulla laila. Para ulama salaf, sahabat Rasulullah dan para tabi'in menyenangi untuk orang setiap muslim mandi di setiap malam dari 10 terakhir, yaitu antara maghrib dan Isya. Diriwayatkan pula tentang hal ini bahwasanya Imam sahabat Anas ibnu Malik melakukan yang demikian. Beliau mandi, bahkan beliau gunakan di malam-malam tersebut 10 terakhir pakaian terindah, termewah yang beliau miliki. Beliau pula mengenakan wewangian terharum yang beliau punyai. Bahkan itu hanya beliau gunakan di malam-malam 10 terakhir. Setelah itu beliau lipat kembali dan tidak beliau gunakan sampai 10 terakhir pada tahun yang berikutnya. Hal yang senada diriwayatkan dari para sahabat, disebutkan oleh Hammad ibnu Salamah bahwa Thabit al-Bunani seorang imam tabi'in, demikian pula Humaid at-Tawil, keduanya menggunakan pakaian terbaiknya dan menggunakan wewangian terharum yang mereka miliki. Bahkan mereka pula para ulama salaf mewangikan masjid-masjid mereka di 10 terakhir lebih dari hari-hari biasanya, diwangikan dengan dupa yang wangi sebagai bentuk kesungguh-sungguhan mereka untuk lebih khusyuk dalam sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Thabit al-Bunani bahwa sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu membeli khusus pakaian dengan seharga 1000 dirham, harga yang cukup mahal di zaman itu, jutaan kalau di masa kita. Hanya khusus beliau gunakan di malam-malam yang besar harapan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Demikianlah contoh dari para ulama kita salafus saleh rahimahumullah meniru dan mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, perkara yang kelima yang disunahkan di 10 terakhir Ramadan adalah i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin yang ditegakkan Jumat di situ, sholat Jumat, dan ditegakkan pula sholat 5 waktu padanya. Demikian disunahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pahami bahwa i'tikaf disyariatkan agar seseorang lebih konsentrasi, lebih banyak beribadah kepada Allah menyendiri, tidak tersibukkan oleh apapun yang lainnya. Oleh sebab itu Imam Ahmad ibnu Hanbal menyatakan beliau tidak menyenangi kalau seorang yang iktikaf bergaul dengan orang lain, ngobrol dan bicara kesana kemari. Bahkan beliau tidak menyenangi seorang yang iktikaf dia kemudian mengajarkan Quran kepada orang ataupun sesuatu yang dengan itu dia tersibukkan dengan orang lain. Kalau itu perkara baik, apalagi perkara-perkara yang lainnya.
Karena iktikaf disyariatkan untuk orang itu menyendiri, tidak tersibukkan oleh apapun dari yang lainnya. Hanya dia menggunakan waktu yang tersisa untuk lebih banyak menjalankan ibadah dan ketaatannya kepada Allah secara pribadi. Dia perbanyak kebaikan untuk dirinya sebagai bekal untuk akhiratnya kelak. Demikian hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu yang terbatas ini agar kita termasuk dari orang-orang yang Rasulullah sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman terhadap kewajibannya dan mengharap keutamaannya, akan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Terlebih di 10 terakhir ini pula ada malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah menentukan takdir hamba-hambanya untuk takdir setahun berikutnya. Maka manfaatkan di setiap malam, karena kita nggak tahu di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi. Hanya saja itu disebutkan di malam-malam ganjil. Lebih kita banyak doa, memohon kepada Allah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW agar diberi takdir yang baik dan dilindungi oleh Allah dari takdir yang jelek. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdi ulata umurina, Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda, waj'alhum khairan lil biladi wal ibad. Allahumma 'alaika bi a'daika a'da'ad-din, Allahumma 'alaika bil kafaratil mulhidin, Allahumma 'alaika bisyuyu'iyyin, Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma dabbirhum tadbira, Allahumma ij'alil ba'saka 'alaihim innaka qawiyyun 'azizun tuntiqam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.